Setelah membuka gulungan itu, Utas kembali menggulungnya. Entah dia membacanya atau tidak, saya hanya melihat dia membuka dan menutupnya, tapi tak mendengar dia membaca. Gulungan itu dimasukkan di kantong celananya. Utas melompati gulungan lain yang membentuk formasi melingkar. Terlihat kembali ada gulungan yang bersinar. Utas kembali mendekati gulungan itu dan mengambilnya. Utas duduk, tapi tak terlihat tempat duduknya. Terlihat seperti duduk di awang-awang. Perlahan, gulungan yang dipegangnya dibuka. Terlihat cahaya mulai keluar dari gulungan itu, semakin lama semakin terang. Semakin lama semakin terang. Sinar-sinar itu membentuk barisan dan memperjelas isi tulisan dalam gulungan itu. Isinya apa? Judulnya Maha Mengelabui. Mungkin Maha Mengelabui ini asing bagi kita yang beragama Islam atau yang beragama yang lain. Maha Mengelabui, ada Tuhan yang mengelabui ya. Dan pengalamannya Maha Mengelabui ketika bersama anak kecil kayak apa secara rohani, mari saya baca lagi. Setelah aku pikir, ada kejadian aneh selama aku mendampingi sandingan Nurmah sebelum diturunkan di bumi. Sandingan ini memang banyak yang mengkonsep sama halnya dengan ragaku yang ada di bumi. Pada konsep utamanya Maha Pemberi Petunjuk. Ternyata bahasa dari Maha Mengelabui ini banyak juga yang mengkonsep sama halnya dengan ragaku yang ada di bumi. Kalau ragaku membawa misi, di raga sandingan ini adalah misi itu sendiri. Dia sebagai pembuka dan penutup akhir zaman. Berarti anak ini terlahir, berarti pembuka akhir zaman sekaligus penutup akhir zaman. Dia pembuka gerbang penantian dan penutup zaman. Siapa yang berada di masanya akan terselamatkan. Tentu apabila dia berhasil dalam menjalankan tugasnya. Sandingan ini cukup cerdas. Dengan kecerdasannya, dia diharapkan dapat mewujudkan untuk meneruskan misi dan menjalankan misi yang ada pada dirinya. Dia, aku beri sedikit polesan untuk misi akhir zaman nanti. Apa itu? Dia sama dengan ragaku, memiliki kemampuan mengelabui. Loh, ternyata dia sama dengan ragaku, memiliki kemampuan mengelabui. Begitu ya. Dia sebenarnya tahu, tapi dia tampak tidak tahu. Dia sebenarnya memahami, tapi terlihat tak memahami. Orang yang melihat dirinya, jika tidak memahami siapa dirinya, maka akan mudah terkecoh. Sandingan Nurmah selama bersamaku, hanya aku ajak bermain saja. Dia lebih suka diajak bermain. Dia menikmati permainan-permainan yang aku berikan. Sampai-sampai aku tidak bisa berpikir lagi permainan apa yang akan aku berikan lagi kepadanya. Semua permainanku sudah diselesaikan semua dengan sandingan Nurmah. Selama ini, baru kali ini ada yang membuatku bingung. Aku mau melakukan apa lagi untuk sandingan Nurmah ini.
Bisa jadi dia diajak ke sini untuk menguji kemampuanku. Atau sebenarnya saya diberitahu kemampuannya. Permainan yang dia bisa mainkan di sini akan membuat dia mudah menjalani permainan kehidupan di tempat dia akan diturunkan nanti. Sandingan Nurma bisa jadi akan mengalami banyak fase dalam tempat barunya nanti. Itu justru akan membuat dia semakin kuat. Dia akan terarah dengan baik bersama dengan ragaku. Aku setuju dengan semua para maha apabila Sandingan Nurma ini diturunkan dekat dengan ragaku. Suatu saat nanti aku juga akan turun bersama Sandingan Nurma dan bekerja sama dengan Sandingan Nurma. Sandingan Nurma, selamat bertugas. Jalani kehidupanmu dengan baik. Jangan lupa arahan setiap para maha yang sudah kamu pelajari. Wow, seperti ini kata maha mengelabui pengalaman selama bersama dengan anak ini. Ternyata para maha punya pengalaman sendiri-sendiri. Enggak tahu anak ini harus dititipkan ke siapa. Memang untuk persiapan ke depan. Nah, tentang anak ini kalian bisa melihat bagaimana jadingan anak ini. Kalau dihitung-hitung, anak ini lebih lama berada di dalam diri Tuhan daripada si Norma. Norma itu kan muncul lebih dahulu. Norma sendiri merasa dirinya seperti apa ketika berada di dalamnya, kayak sudah tayangan ya. Anak ini lebih lama daripada Norma. Saya teruskan lagi. Kembali Utas mengelilingi gulungan-gulungan yang melingkar itu. Kali ini dia berkeliling dengan berlari. Kami masih bersama dia. Selama Utas berlari, kami di dalam. Kami di dalam juga. Seakan berlari mengiringi guncangan-guncangan di dalam sakunya. Tak apalah, di dalam sini seperti naik kuda saja, tetapi kami nikmati. Saku baju milik Utas transparan, jadi kami bisa melihat apa yang di luar dan apa yang dilakukan Utas. Pijakan Utas membuat satu gulungan lagi bersinar terang. Utas sepertinya tertarik dengan hal-hal yang terang. Bahkan sinar emas yang di dalam saku dari tadi bersama kami selalu diambil dan ikut berlari. Ternyata berlarinya Utas mengejar sinar itu. Sinar itu bersembunyi di dalam gulungan yang bersinar. Utas mengambil dan membuka gulungan itu. Sinar emas tadi tak terlihat, tapi yang tampak adalah nada-nada musik yang keluar dari gulungan itu. Ini bukan nada musik, tapi nada yang berisi suara, seperti isi dalam gulungan itu. Nada itu mulai terdengar suaranya. Berarti bukan tulisan ini ya, berupa suara. Nah, nada itu isinya apa? Maha akhir, maha mengakhiri. Sudah aku bilang, sudah aku sampaikan kepada anak itu, dia akan ikut andil dalam misi akhir zaman nanti. Kehidupan bisa diakhiri, kehidupan bisa juga tak berakhir. Semua ada di misi itu. Sudah aku perlihatkan juga pada anak itu kisah perjalanan kehidupan yang kami konsep sebelumnya. Banyak petugas yang sudah aku turunkan agar semua ciptaan memahami adanya Tuhan dalam kehidupan.
Tuhan bisa diajak bicara. Tuhan yang bisa mengakhiri kehidupan ini. Banyak bukti yang diberikan, diperlihatkan, dan diikutsertakan bersama petugas-petugas itu. Masih tidak ada yang percaya? Maksudku, banyak yang tak percaya. Kehidupan kami mulai lagi dengan petugas baru lagi. Masih sama dengan sebelumnya. Mereka tak membaca isyarat kami. Mereka tidak memahami maksud kami. Mereka tak mengerti kami. Ini yang aku takutkan. Karena semua maha punya keinginan. Dan apa yang menjadi keinginannya, apabila tidak diwujudkan, akan mengakhiri semuanya. Sudah terbukti dan tak perlu mencari bukti lagi, wahai anak Tuhan. Cukup kamu menjadi pelaksanaku agar semua tak berakhir. Kehidupan tak harus diakhiri seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk hidup. Di sana sudah disebutkan bahwa dunia akan diakhiri. Tapi itu semua tak membuat ciptaanku takut. Justru aku yang takut melihat ciptaanku seperti itu. Agar aku tak takut tugasmu, wahai anak Tuhan, kamu cukup menjadi pelaksanaku, agar semua ciptaanku memahami, dan akhirnya ikut bekerjasama dengan aku dalam membuat kehidupan baru lagi. Wahai anak Tuhan, aku berencana membuat kehidupan baru, bantu aku ya. Ternyata maksud Tuhan untuk membuat isi Al-Quran kayak dunia berakhir tidak membuat manusia itu takut. Maksudnya Tuhan mencoba menurunkan lagi ada satu sosok yang akan menjelaskan dunia tidak perlu berakhir seperti yang ada di kata-kata Tuhan sebelumnya. Kehidupan baru ini akan dimulai terkonsep apabila misi akhir zaman terlaksana. Kehidupan baru yang terkonsep akan berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Setiap konsep yang sudah terbuat, akhir konsep itu akulah yang menentukan. Aku sudah bosan dengan akhir yang sama. Kali ini aku ingin membuat konsep akhir yang berbeda dari sebelumnya. Dibuat akhir yang menyakitkan, dibuat akhir yang menyedihkan, dibuat akhir yang menakutkan, semua sudah aku buat. Hasilnya sama, dan memang aku buat akhir yang seperti itu. Untuk hasil, kenapa sama saya juga tidak tahu. Hasil yang aku buat selalu ujungnya kebahagiaan, walau itu tak pernah dipandang bahagia oleh ciptaan. Tugasmu, wahai anak Tuhan, membuka kunci-kunci kehidupan dan mengajak semua jiwa dan raga ciptaan menuju gerbang akhir zaman dan awal kehidupan baru. Semua jiwa yang terangkat akan menjadi satu keutuhan raga. Ini menjadi awal atau akhir kehidupanmu, aku juga tak tahu. Pandanglah semua menjadi awal, agar aku tak selalu yang terakhir. Ragaku, aku titipkan anakku ini padamu. Dia akan selalu menjadi pendampingmu. Bahkan aku pun akan selalu bersamanya. Begitu si Maha akhir dan mengakhiri. Ternyata seru juga ya. Nek diwaca ambek sing oleh gak seru ya. Lujur ya. Ya begitu. Nah, dia bikin ketika untuk membuka gulungan si anak ini si Yuli ini selalu bersama dengan Utas. Awal-awalnya ketemu Utas dia masih grogi, tapi sekarang sudah mulai familiar dengan Utas.
Saya lanjutkan lagi. Sinar emas itu ditemukan Ustaz di salah satu nada yang keluar tadi itu ya. Kembali sinar itu dimasukkan dalam kantong bersama kami. Utas teruslah berlari dan mengejar sinar itu, karena kami mendapat ilmu dari setiap gerakmu dan sinarmu itu. Utas sempat menghilang dari tempat itu. Saya yang berada di kantong Utas juga tak melihat apa-apa. Entah berapa lama saya sendiri tidak tahu, karena keberadaan saya di sana tak merasakan pagi, siang, atau malam. Saya tidak melihat sinar emas yang dikantung. Dia seakan-akan menghilang. Tahu-tahu ada sinar terang dari luar, sinar putih ke kuning-kuningan. Ada sinar, tapi saya masih tak melihat apa-apa di kantung. Saya tidak melihat Utas. Wajahnya pun tak terlihat dari sini. Saya coba naik ke atas agar bisa melihat asal sinar itu. Berpegangan, berdiri, dan akhirnya saya bisa berdiri meraih atas kantung itu. Ada sosok di luar. Sepertinya di depan saya itu Utas. Terus saya berada di kantong siapa? Saya mencoba melihat ke atas. Ternyata itu juga Utas. Ini jadi Utas dengan Utas. Beliaunya berdua sama-sama duduk. Ketika Utas di depan, duduk tangannya secara tidak sengaja memegang salah satu gulungan. Dibukanya gulungan itu. Saya tidak bisa melihat atau mendengar apa yang diucapkan Utas yang di depan. Bagaimana ini? Saya berteriak. Saya ingin mendengarnya. Bagaimana ini saya tak mendengar apa-apa? Utas yang di dekat saya menarik saya dan didudukkan di tangannya. Tidak lama saya diletakkan di kaki kanannya. Kepala saya diusap, seakan dirasa saya ada yang berkata, "Tenang." Utas di samping saya menyuruh Utas yang di depan mengulang membacanya. Akhirnya Utas yang di depan mengulang membacanya. Jadi wis diwoco tapi akhirnya terpaksa harus mengulang lagi. Jadi siaran ulang. Ngono Utas ya gelem ya. Karena ini menyangkut satu sosok anak ini. Apaan nih? Jeruk Kalimatu. Ini dilihat orang itu, orang berpikir apa ya kira-kira ini? Boleh jadi dia, apaan? Ya sudah nggak apa-apa. Orang mau melihat apa terserah. Oh ini pengalaman ya saya cuma membacanya, ya saya baca aja. Maha memiliki misi, aku suka memanggilnya begitu, misi. Yang aku kenal dia baik. Maha memiliki begitu ya. Kalian mengenalnya tidak baik ya nggak tahu. Yang aku kenal dia baik. Tak banyak data yang aku punya tentang dia, karena dia itu baru. Konsep yang baru, misi yang baru, dan nanti dia diturunkan dengan raga baru. Berarti si anak ini raga baru. Dia datang dengan tenang. Aku pikir dia berani datang sendiri. Menurut Maha Pemberi Petunjuk dan Maha Pencipta, misi sangat pemberani. Dia dirancang terlihat lemah, tapi sangat kuat dan pemberani. Biasanya banyak data yang diberikan ke aku apabila ada ciptaan baru atau konsep baru. Kali ini aku tidak mendapatkan data itu. Aku kira banyak yang dirahasiakan dari aku.
Tapi aku tak mau menduga. Nanti akan aku tanyakan yang lain agar aku punya datanya. Aku akan menyambut misi karena dia berani datang sendiri padaku. Maha Pemberi petunjuk menitipkan misi padaku untuk aku didik. Dia aku suruh bertapa di ruang pertapaanku saja. Entah apa yang nanti didapatnya. Dia menurut saja, langsung berangkat dan tak bertanya kenapa harus bertapa. Kayak awak memerintahkan duduk. Akhirnya kebiasaan makan menjadi duduk ya. Dia hanya aku persilakan duduk di tempat pertapaanku. Dia langsung duduk sambil tersenyum. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan hari-hari berikutnya. Kuat juga dia. Sengaja aku ingin menguji misi seberapa dia kuat. Berapa lama lagi kekuatannya bertapa di sana? Aku lama-lama juga tak tega kepada misi. Ingin aku hentikan. Tapi misi masih nampak baik-baik saja. Ingin aku diamkan, tapi aku tak tega. Aku hentikan sajalah dia. Aku pura-pura biasa-biasa saja di hadapannya, biar dia tak tahu kalau aku ada rasa kasihan kepadanya. Dia perlahan berdiri dan segera menghampiriku. Adakah tugas lagi untukku? Aku sedikit terkejut ketika misi mengatakan itu. Apa dia tidak lelah dengan cepatnya meminta tugas lagi padaku? Tunggu misi, tunggu ya. Aku mau bertanya padamu. Itu yang aku katakan untuk mencegahnya sementara agar tidak meminta tugas lagi. Apa yang kamu dapatkan selama bertapa tadi? Apa yang aku dapatkan ya? Kenapa dia berbalik bertanya padaku? Dia tersenyum dan berkata lagi, tadi hanya sebentar. Apa yang bisa aku ambil pelajarannya? Aku sendiri juga bingung. Kamu bilang itu hanya sebentar, nak. Bagaimana bisa saya memperhatikanmu sudah lama duduk di sana? Misi hanya tolah-toleh. Ya, tolah-toleh itu bahasa Indonesianya tengok-tengok. Ya, iki si Maha ini sudah terpengaruh bahasa Jawa. Karena si misi ini orang Jawa. Loh, kenapa saya buka si misi ini ya? Misi hanya tolah-toleh seakan memang dia tidak merasakan sangat lama. Akhirnya aku sendiri yang mencari pelajarannya. Pelajaran itu untuk apa? Itu pelajaran untukku. Aku lihat ini ya untukku sendiri. Kalau kamu mau mengambil pelajarannya ya tak apa. Misi, kamu itu kuat. Misi, kamu itu tak pernah lelah. Misi, kamu itu rajin. Misi, apa yang aku sebutkan tadi, buatlah berjalan dengan ragaku untuk mewujudkan misi-misiku yang ada di ragamu dan ragaku. Misi, aku dengar kamu akan diturunkan ke bumi. Jangan lupakan aku. Jangan lupakan ilmu yang sudah kamu pelajari. Kamu sendiri di sini tak merasa belajar, tak merasa mendapat ilmu, hanya kamu jalani saja. Jadi apa yang harus aku sebut untukmu? Ya, sudahlah, misi saja. Begitu. Dari Maha memiliki ya. Asik juga ya. Ya pernah terus mengidin ya? Belum 1 jam. Begitu sahabat. Ada tulisan dari Maha memiliki, mempunyai pengalaman. Akhirnya rata-rata banyak para Maha yang belajar pada si anak ini. Nggak tahu ini di konsep seperti apa. Kedepannya seperti apa. Maka kalau kalian bisa menjaga anak ini dengan baik dan mendidik dengan baik,
Maka satu keuntungannya adalah anak ini tugasnya adalah pemberi anugerah plus pemberi rezeki. Tapi hati-hati, jangan terkecoh dengan anak ini. Kalian harus cerdas untuk memahami anak ini. Anak ini nggak bisa diperintah, tapi pakai bahasa hatimu. Ya, pakai bahasa hatimu, pakai bahasa kasih sayangmu. Jangan pakai nada-nada tinggi dengan anak ini. Kalau sudah tahu seperti ini diberitahu kepada kalian bagaimana cara menghadapi anak ini dengan baik. Dididik secara raganya, bagaimana dia bisa ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh para maha itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau anak ini kamu temui di alam rohani, anak ini cerdas banget. Dia bisa mengarahkan dirimu. Karena menurut saya anak ini lebih tua daripada jamaah itu sendiri. Dia sandingannya Cak Nurma ya. Cuma teman-teman karena menganggap ini anaknya seseorang yang gimana, akhirnya dilebih-lebihkan, itu nggak boleh. Didik dia untuk menjadi lebih baik.